Perkenalkan, nama saya Yoyo selaku MC hari ini. Selamat datang sahabat sehat jiwa sekalian setelah bergabung pertemuan kedua webinar awam. Acara ini diselenggarakan gratis untuk umum oleh Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021. Ada beberapa acara webinar awam yang kami selenggarakan. Setiap pertemuan dengan judul atau tema menarik yang bervariasi dengan pembicara yang berbeda-beda. Sahabat sehat jiwa, sebelum kita lanjut ke acara inti, kami sampaikan bahwa acara ini kami rekam dan selanjutnya dapat disaksikan kembali di channel YouTube Psikiatri FKUB RSA Malang. Silakan mengunjungi Instagram kami juga di @fcubRSA_official untuk info terbaru tentang webinar selanjutnya. Kami sampaikan juga bahwa link form daftar hadir dan virtual background telah kami share pada kolom chat. Silakan mengisi form tersebut, cukup sekali saja. Jika menemukan kendala, silakan kirim pesan di kolom chat dan tim kami akan mencoba membantu. Hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang akan memperoleh e-sertifikat. Baik, kita akan masuk ke acara inti. Pada kesempatan kali ini, tema kita yaitu self-harm pada anak dan remaja. Acara kami serahkan kepada moderator hari ini, yaitu Dr. Diarisa Surya Yudhantara, SPKJ. Monggo, silakan dokter. Terima kasih Mas Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati teman-teman, rekan-rekan, senior, sejawat, dan peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari kita bisa ketemu kembali dalam webinar yang dilaksanakan oleh Departemen Psikiatri dengan peserta awam. Untuk pada hari ini, materi yang akan kami angkat adalah tentang self-harm pada anak dan remaja. Nanti akan ada dua pemateri, yaitu Bapak Suyanto dan Dr. Velia. Materi ini untuk self-harm ini untuk akhir-akhir ini ya, kalau kami rasakan di klinik itu jumlahnya cukup banyak. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa melihat itu di media sosial juga ya, bahkan ada juga anak-anak yang sengaja self-harm dan ditampakkan di media sosial. Ini fenomena yang cukup banyak terjadi sekarang. Begitu juga dengan yang sudah sampai ke rumah sakit, itu juga cukup banyak. Dan kebanyakan itu berada pada usia remaja dan dewasa muda. Ini suatu fenomena sendiri yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh para narasumber di sini. Narasumber yang pertama, Bapak Suyanto, dia adalah seorang psikolog, yang psikolog klinis ya Pak ya, yang senior, yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Materi beliau yang pertama ini akan menjelaskan tentang teori dari self-harm. Nanti akan disusul materi selanjutnya oleh Dr. Velia. Baik, monggo untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Suyanto. Waktunya 30 menit ya Pak. Nanti akan saya ingatkan ketika waktunya sudah hampir selesai. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator yang cukup fenomenal. Dr. Surya, ya. Dr. Surya ini salah satu psikiater yang cukup handal ya. Terima kasih Dr. Surya. Baik, suara saya bisa didengar ya Bapak Ibu? Bisa Pak, jelas. Jelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Pagi hari ini saya akan sharing ya, ceritanya sharing tentang atau mengenal self-harm. Ya, saya izin share screen dulu. Baik, apa slide saya bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Silakan Pak. Saya baik. Terima kasih.
self harm tadi sudah disampaikan oleh Dr. Surya bahwa akhir-akhir ini memang marak yang terjadi atau fenomena ini muncul. Kenapa? Karena bisa saja terkait dengan kondisi saat sekarang ada fenomena yang berhubungan dengan media sosial atau hal yang terkait dengan kemampuan dalam memanage interaksi sosialisasi. Saya akan sedikit nanti menyampaikan terkait dengan apa itu self harm atau yang kita kenal dengan juga dikenal dengan self injury atau menyakiti diri dengan kesengajaan. Jadi yang dimaksud dengan self harm di sini adalah suatu tindakan atau perilaku yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan pada sebagian tubuh atau pada tubuh diri atau pada tubuhnya sendiri. Dan itu paling umum biasanya dilakukan dengan beberapa cara. Memang self harm ini bertujuan membuat rasa sakit, menyakiti diri, maka yang digunakan bisa saja dengan alat-alat tertentu atau bahkan dengan melakukan sesuatu yang terkait dengan baik di luar tubuhnya, maksudnya di tubuh bagian luar maupun bagian dari dalam. Misalnya dengan cara menyayat kulit ya, maksudnya dengan menggunakan benda tajam. Jadi biasanya dilakukan dengan cara menyakiti bisa pakai dengan alat ya, misalnya dengan pensil, bisa dengan silet ya, tapi biasanya menyayat dalam arti di luar di kulit tapi tidak di bagian dalam, karena self harm ini memang berbeda dengan suicide atau bunuh diri. Jadi dia menyakiti dirinya tanpa membuat dirinya untuk terbunuh. Tapi memang bisa saja hal tersebut kalau berlangsung cukup lama dan akhirnya menimbulkan suatu hal yang dirasakan itu nanti bentuk dari untuk mengakhiri hidup bisa saja terjadi. Jadi salah satunya tindakan tersebut memang untuk menyakiti dirinya dengan menyayat kulit dengan benda tajam. Ya. Sengaja juga melakukan semacam garukan. Tadi itu menyayat ya, menggunakan benda tajam itu menyayat, bisa dengan yang menyayat tadi dengan pensil, dengan pulpen atau dengan benda-benda yang lain. Ini menggaruk kulitnya hingga terluka. Artinya dia melakukan garukan itu memang sengaja untuk menyakiti, bukan atas dasar misalnya batal gitu enggak ya, tapi memang sengaja untuk menyakiti. Jadi garuknya biasanya di tempat yang sama. Jadi menggaruknya di tempat yang sama berlangsung lama juga sampai ada luka yang ditimbulkan. Karena memang di self harm sendiri itu dikatakan bahwa sensasi rasa sakit itu dimunculkan ketika perasaan atau pikiran seseorang tersebut tidak bisa terpenuhi. Jadi menggaruknya memang dengan sengaja untuk melukai dirinya atau di bagian kulit. Ya. Juga perilaku ini sengaja melakukan hubungan seks dengan cara yang tidak nyaman. Jadi ada hal-hal tertentu yang terkait dengan aktivitas seksual itu dilakukan dengan memang dirasakan supaya tidak nyaman. Jadi karena menyakiti dirinya maka dilakukan dengan cara tidak nyaman. Apakah hal tersebut bisa dilakukan sendiri atau bahkan dengan pasangan? Bisa. Jadi perilaku ini memang bisa saja dilakukan dengan cara melakukan menyakiti dirinya dengan seksual tersebut, bisa dengan orang lain atau bisa juga dengan dirinya. Tetapi pelaksanaannya itu adalah untuk menyakiti, memang ada sengaja menimbulkan rasa sakit.
itu dilakukan. Maka fenomena yang muncul dari hubungan seks dengan cara yang tidak nyaman ini bisa juga dilakukan dengan pasangan yang berganti-ganti, karena ada tujuan sebetulnya juga untuk menyakiti dirinya. Kemudian juga ada perilaku yang ke dalam ya, meminum alkohol secara berlebihan. Jadi karena tujuan dari self harm ini sendiri adalah untuk menimbulkan rasa sakit dan ada kerusakan pada tubuhnya, itu dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Artinya perilaku tersebut memang untuk menyakiti, untuk menimbulkan rasa sakit. Jadi meminum alkohol ini memang secara berlebihan dan biar muncul rasa sakitnya. Jadi bukan malah kenyamanan yang didapat atau rasa nyaman yang didapatkan, tidak, tapi dia melakukan secara berlebihan. Seperti itu yang biasanya dilakukan dalam perilaku self harm ini. Kemudian ada juga dengan membakar kulit dengan bara api. Jadi biasanya dilakukan dengan cara memang tidak dalam posisi seperti ini ya, misalnya sengaja menyulut api, membuat api di depan kompor gitu terus dibakar. Biasanya tidak sengaja seperti itu, tapi perilaku ini dilakukan bisa juga dengan cara yang agak-agak ditutup-tutupi seperti itu, pakai korek, terus kemudian tangannya didekat-dekatkan, tapi dibakar, ada tujuan membakar, ya, melakukan dengan supaya menimbulkan rasa sakit, memang itu tujuannya. Jadi dibakarnya tubuh atau kulit itu, kulit itu dengan tujuannya memang ada sensasi untuk menyakiti dirinya. Jadi bisa juga bara api itu dari misalnya bisa rokok, bisa juga ini obat nyamuk ya, tapi jarang sekali yang dilakukan seperti itu. Tapi biasanya dengan alat yang sudah ada di sana. Jadi memang tidak ada kesengajaan membuat diketahui banyak orang. Jadi misalnya di tempat umum sedang api unggun gitu, tiba-tiba membakar kulitnya, enggak seperti itu biasanya. Munculnya adalah dengan cara agak-agak disamarkan seperti itu. Jadi bawa korek, kemudian dibakar kulitnya di bagian tangan, di bagian lengan dan sebagainya. Biasanya juga di bagian kaki. Tapi memang tidak mencari fenomena ini, biasanya tidak mencari tempat-tempat yang sulit, misalnya pada saat membakar kulitnya tidak cari yang sulit di punggung gitu, tidak, tapi biasanya ya di area-area yang terbuka, tangan, terus kemudian di area kaki seperti itu. Jadi memang ditujukan atau diharapkan timbulnya rasa sakit terhadap tubuhnya ini. Dan selanjutnya adalah juga bisa melakukan konsumsi obat-obatan secara berlebihan. Tujuan ini adalah untuk menyakiti, batasannya menyakiti. Sebenarnya tidak, kalau self harm sendiri tidak sampai ingin membunuh dirinya, tapi hanya batasannya masih menyakiti dirinya dengan mengkonsumsi obatan secara berlebihan. Nah, obat-obatan ini yang pernah saya ketahui dan pengalaman yang ada itu adalah obat-obat yang menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak enak, membuat sensasi yang menimbulkan rasa sakit. Itu yang dialami atau perilaku-perilaku itu muncul ketika tindakan self harm dilakukan untuk mencederai dirinya. Baik, itu tadi dari cara atau hal yang terkait dengan self harm dari melakukan tindakan untuk menyakiti diri sendiri. Dan ada beberapa ya penyebab dari self harm sendiri itu problemnya variatif ya, problemnya variatif dan sangat banyak.
Tapi ada beberapa hal yang biasanya muncul. Kenapa itu terjadi? Ya, ini selain juga memang dia mengalami gangguan mental yang apa yang namanya yang bermakna ya, itu self harm-nya bisa saja dilakukan karena memang ada dorongan-dorongan dari apa namanya kondisi dalam untuk status mentalnya. Tapi kalau ini penyebab self harm-nya itu adalah karena kesulitan dalam berekspresi. Jadi mengekspresikan emosinya itu kurang maksimal. Jadi dia tidak mempunyai apa namanya cara untuk mengeluarkan perasaan marahnya, karena self harm sendiri itu berawal dari kemarahan pada dirinya yang tidak bisa diungkapkan, sehingga dia ada kecenderungan menyakiti dirinya sendiri, mau keluar dari kondisi emosionalnya atau kemarahannya tadi kepada orang lain ada hambatan atau tidak mampu secara maksimal mengekspresikan, maka diekspresikan emosionalnya itu ke dirinya. Nah, kondisi ini itu biasanya salah satu penyebab. Saya mungkin sedikit bercerita tentang seseorang ya, atau yang saya pernah ketahui itu, dia dapatnya atau merasa tidak mampu mengekspresikan perasaannya itu sejak usia kanak-kanak. Waktu itu usia di bawah usia 10 tahun. Dan perasaannya dia selalu banyak hambatan. Segala sesuatunya banyak yang dikekang, segala sesuatunya aktivitasnya banyak yang terbatasi. Dan pada saat itu ada apa namanya riwayat mengetahui kebetulan orang tuanya ada problem, dan kemudian dia mengetahui bahwa ada sesuatu dengan hubungan apa namanya keluarga tersebut. Jadi waktu itu keluarganya mengalami perpecahan, dan sebenarnya belum saya percaya, cuman dia mengetahui kalau seorang idolanya, seorang ayahnya itu melakukan apa namanya yang tidak sesuai dengan komitmen keluarga. Jadi dan itu diketahui sampai lama. Pada saat itu sampai dia usia remaja, untuk mengekspresikan kemarahannya, bahkan sempat menyampaikan kepada ibunya untuk sudah kalau memang tidak mampu dilanjutkan segera diakhiri saja. Tapi itu berlangsung terus. Nah, kondisi yang seperti ini terhambat kondisi emosionalnya. Dalam mengekspresikan keluar tidak mampu karena masih orang tuanya, hambatan-hambatan di norma-norma juga tidak sopan. Akhirnya dia ada kecenderungan mengekspresikan ini dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Seperti itu salah satunya. Jadi ada kesulitan dalam melakukan ekspresi tersebut. Yang selanjutnya bisa saja penyebab ini dari ketidaktahuan diri, ya. Bingung cara menyelesaikan suatu problem atau masalah. Di dalam apa namanya tugas-tugas perkembangan anak dan remaja itu memang harus ada mekanisme yang terbangun atau yang terbentuk. Nah, mekanisme yang tidak adekuat, tidak efektif itu menimbulkan kebingungan dalam suatu penyelesaian problem ketika ada masalah yang dihadapi, dan biasanya dia tidak akan tahu bagaimana sih cara menyelesaikan, bagaimana mengambil sikap, bagaimana solusinya. Nah, kondisi seperti ini itu karena apa namanya mekanisme pada diri, coping pada individu tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena tidak pernah menjalani, tidak pernah mendapatkan apa ya semacam pengalaman yang terkait dengan kondisi yang ada. Jadi memang fase-fase perkembangan di usia kanak-kanak maupun remaja itu sangat-sangat menentukan dalam seorang remaja tersebut atau anak tersebut menyelesaikan problem yang dihadapi. Ya. Nah, karena tidak ada apa namanya, dia tidak tahu cara menyelesaikan, maka penyelesaiannya kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak tepat atau
kurang sesuai dengan apa namanya harapan daripada penyelesaian problem itu sendiri. Yang selanjutnya adalah kesepian. Kesepian ini merasa sendiri ya, merasa sendiri. Dia sebenarnya ada teman, ada apa namanya situasi sosial yang dimunculkan, atau waktu itu juga ada beberapa kelompok, tapi dia merasa tidak sama dengan kelompok tersebut atau merasa sendiri. Bahkan kadang-kadang yang ngobrol di kafe, ngobrol di pada saat nongkrong, tapi merasa itu tidak sama, merasa sendiri, merasa kesepian tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah penyebab ini adalah dari kemarahan. Nah, kemarahan yang terpendam yang cukup lama. Nah, ini seperti yang awal saya ceritakan tentang salah satu apa namanya pengalaman yang pernah saya dapatkan, itu dia merasa marah tadi, itu marah terhadap situasi yang dimana tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan atau menyalurkan rasa marahnya itu. Akhirnya munculnya menyakiti dirinya sendiri. Karena dipendam, biasanya memang cukup lama, tidak marah dalam arti sebentar, misalnya minta sesuatu yang tidak diharap, misalnya minta sesuatu yang diharapkan, tidak seperti itu biasanya. Tapi ini berlangsung lama, dan jalan keluarnya untuk marah kepada menyampaikan apa namanya ekspresi tentang marahnya, emosional kepada orang lain, itu tidak mampu atau tidak didapat. Maka mengekspresikannya adalah ke dalam dirinya. Nah, ini kemarahan yang biasanya terpendam itu juga menyebabkan, salah satu menyebabkan terjadinya self harm tersebut. Kemudian dari tanda-tanda self harm ini sendiri itu memang kadang-kadang sulit ya diketahui atau sulit diprediksikan, karena biasanya dilakukan secara sembunyi seperti itu tadi. Ketika seseorang ingin menyakiti diri sendiri dengan cara membakar bara gitu, enggak dengan sengaja, tidak dengan apa ya semata-mata gitu, menyulut kompor, terus kemudian mendekati kompor tersebut dan kemudian mendekatkan anggota tubuhnya ke sana gitu, pasti akan ditegur kan sama keluarga yang lain. Tapi biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Tapi sembunyi-sembunyi ini bisa juga dilakukan apa namanya pada saat-saat juga tertentu dengan bisa juga dengan banyak orang, meskipun tersembunyi, kayak menyulutkan apa namanya rokok, membakar dengan korek yang dengan sembunyi dilakukan. Itu biasanya munculnya seperti itu. Jadi memang dilakukan lebih ke arah yang tersembunyi. Nah, jadi dari tanda-tanda itu sendiri, self harm sendiri itu dari sisi perilaku berdalih bahwa cedera akibat kecelakaan, tidak disengaja dan sebagainya. Jadi kalau seandainya muncul pertanyaan, itu ada kecenderungan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Jadi tidak dengan serta-merta ya menyampaikan apa yang dilakukan sesuai dengan tindakannya. Ya, jadi alasannya memang akan berdalih dari cedera yang terjadi dari apa namanya untuk mencederai dirinya sendiri, itu memang ada kecenderungan dia berdalih. Kemudian sering juga menghabiskan waktu sendiri. Nah, ini perasaan-perasaan yang dialami itu biasanya munculnya adalah menghabiskan waktu sendirian. Jadi bisa saja di kamar atau di tempat-tempat yang dianggap bahwa dirinya bisa menyendiri atau menghabiskan waktu itu sendiri. Ini memang bisa saja perilaku ini tidak muncul semuanya ya, menghabiskan waktu sendiri juga bisa saja bersama-sama dengan temannya tapi masih merasa sendiri. Tapi kebanyakan
itu menghabiskan waktunya sendirian. Ya, kemudian terlihat mengalami kesulitan dalam persahabatan. Jadi ketika membincangkan tentang aktivitas gitu ya, misalnya ketemu sama teman, terus kemudian menyampaikan setelah melihat ini ya, misalnya event yang biasa sering dialami, misalnya kalau sering melihat drama Korea, misalnya menceritakan hal tersebut yang terkait dengan cerita drama Korea, atau suka olahraga, misalnya menceritakan olahraga yang dia senangi. Ini tidak mengalami ada keterhambatan dalam atau kesulitan dalam menjalani persahabatan. Bisa saja tidak samanya itu menurut seseorang yang ada kecenderungan melakukan atau perilakunya ini sering menyakiti diri atau self harm, itu dalam berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain itu dianggap tidak sama. Ya, perasaannya itu merasa tidak sama dengan orang lain, atau orang lain itu kok nggak sama ya dengan saya. Orang lain mungkin hobinya kok jadi berbeda, padahal saya suka terhadap hobi ini, tapi orang lain kok enggak ya. Dan kebanyakan orang lain itu hampir sama dengan kelompok yang lain, tapi perilaku ini dialami oleh seseorang yang sering melakukan self harm itu merasa dirinya tidak sama dengan yang lain. Ya, jadi itu yang dialami. Jadi akhirnya kesulitan menjalin persahabatan tersebut. Kemudian ada juga yang tanda yang lain adalah menyimpan benda tajam atau alat untuk melukai dirinya. Jadi seperti yang tadi, bisa saja dia kalau laki-laki ya bisa saja dia tidak seorang perokok gitu, tapi dia menyimpan korek api, bisa benda-benda tajam yang lain, misalnya silet dan sebagainya, cutter dan sebagainya. Tapi memang tidak ada hubungannya, tidak ada kepentingan dengan kebutuhan aktivitas yang dialami. Itu sering sekali dilakukan ya. Kemudian ada perilaku impulsif yang tidak dapat diprediksi. Jadi keinginannya atau perilaku impulsifnya itu unpredictable, jadi tidak bisa diprediksi, tidak tahu apa tiba-tiba pengen ke arah yang sana, misalnya melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak direncanakan, jadi tidak diprediksikan. Dan impulsifnya ini juga berhubungan dengan kebutuhan yang kadang-kadang juga tidak tidak dianggap butuh penting gitu, enggak. Tapi untuk memenuhinya dengan cara harus didapatkan seperti itu. Pak Sianto, mohon maaf ya. Pak, waktunya kurang 3 menit, Pak. Baik, siap. Baik, untuk tanda-tanda self harm sendiri dari gejala fisiknya itu bisa saja berupa ada bekas luka atau goresan ya. Luka itu biasanya munculnya luka baru terus. Jadi bisa saja sayatannya itu atau goresannya itu di tempat yang sama, tapi selalu baru dalam arti tidak selesai, tidak kering. Kalau habis luka itu biasanya kan timbul kayak sikatrik gitu, timbul bekas luka yang sembuh, tapi ini enggak, ini baru lagi gitu ya. Kemudian secara fisik juga bisa patah tulang atau bercak rambut yang hilang seperti itu. Nah, dampak dari self harm ini sendiri berpotensi membahayakan kesehatan fisik jelas, jadi akhirnya menimbulkan kerusakan pada tubuhnya dan bisa saja menimbulkan bahaya misalnya sampai dengan infeksi dan yang lain. Nah, efek dari ketagihan ini memang akan berulang karena ada siklus dari self harm itu sendiri. Setelah mengalami, terus kemudian merasakan tidak bisa mengekspresikan perasaannya, emosionalnya, kemudian melakukan self harm, kemudian mengulang lagi. Jadi ada siklus yang berputar, lingkaran yang tidak terputus.
Nah, efek itu juga menimbulkan ketagihan ketika problem atau masalah yang dihadapinya memang tidak selesai. Dampak yang lain adalah menahan diri untuk lebih ekspresif dan bersosialisasi dengan orang lain. Jadi akhirnya kecenderungan seperti itu muncul, tidak mampu bersosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Dan dampak yang paling dirasakan itu biasanya karena sosialisasi interaksinya tidak atau mempunyai masalah, maka memandang dirinya itu rendah. Segala sesuatu dirasakan itu lebih rendah dari orang lain. Dirinya tidak mampu, dirinya tidak berguna, bahkan berbeda dengan orang lain. Seperti itu. Ya, saya rasa dari paparan yang saya sampaikan sudah selesai. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang bisa kita berbagi, sharingkan. Terima kasih Dr. Dea atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Suyanto. Materi yang sangat menarik sekali ya, tentang bagaimana self harm itu muncul gitu ya, bagaimana apa penyebabnya dan sebagainya tadi. Dan memang sedikit juga berbagi bahwa emosi ya, makanya emosi yang tertahankan begitu lama itu suatu saat akan meledak juga kan, termasuk juga mungkin munculnya self harm ini sebagaimana tadi yang jelaskan mengenai sebab, kemudian perilaku dan dampak dari self harm. Baik, untuk pembicara kedua kami undang Dr. Frelia Rahma Putri, spesialis kedokteran jiwa konsultan anak. Dia adalah konsultan psikiatri anak. Dia bertugas di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang di Departemen Psikiatri. Tema yang akan beliau bawakan pada hari ini adalah bagaimana mengenali self harm pada anak dan remaja, ya, karena memang sebenarnya perilaku ini bisa kita deteksi dari usia anak-anak dan remaja. Mungkin itu sebagai pengantar. Kami silakan Dr. Frelia untuk bisa bergabung dan memberikan materinya. Monggo silakan, Dok. Ya, ini materi beliau bagaimana mengelola perilaku self harm pada anak dan remaja. Waktu dan room saya serahkan pada Dr. Frelia, waktunya 30 menit Dok untuk diskusi. Dan mohon maaf sekali lagi mengingatkan pada peserta, silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Monggo silakan Dr. Frelia. Ya, terima kasih Dr. Dea Risa. Apakah suara saya bisa terdengar? Jelas Dok, silakan. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, saya tidak bisa meng-unmute diri saya. Baik, teman sehat jiwa sekalian, Bapak dan Ibu ataupun adik-adik yang bergabung dalam sesi webinar pada pagi menjelang siang, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa pada topik kali ini saya akan membahas bersama, dan saya berharap semua bisa belajar bersama, baik anak dan remaja yang struggling penyintas dengan harming their self, dan juga orang tua yang saat ini mendampingi putra dan putri mereka mungkin yang saat ini sedang mengalami perilaku self harm. Ya, topik bahasan yang saya bahas pada siang hari ini antara lain sebagian sudah dibahas oleh Bapak Yanto, dan saya sangat terbantu sekali dengan pembicara pertama. Saya hanya meng-highlight apa-apa yang penting untuk diketahui oleh teman-teman sekalian yang saat ini sedang struggling dengan perilaku self-harm, dan juga Bapak dan Ibu sekalian atau Bapak dan Ibu guru yang mendampingi murid maupun putra-putri mereka yang
pada saat ini sedang struggling mengalami self harm. Yang pertama adalah definisi self harm, bentuk-bentuk self harm itu sendiri tadi sudah dibahas, dan mengapa anak dan remaja rentan melakukan self harm, dan juga bagaimana isu-isu pada self harm dan juga pendekatan komprehensif pada perilaku self harm. Tadi sebagian sudah dibahas, saya hanya meng-highlight lagi bahwa definisi self-harm itu ada perilaku seseorang untuk melukai diri sendiri dengan berbagai cara tanpa memandang atau tidak adanya niat dan keinginan untuk mati. Sebenarnya nggak ada niat, tapi mereka hanya ingin sakitnya berakhir karena dengan self-harm mereka bisa mengontrol perasaan dan juga merasakan tuh sakitnya di sini gitu ya, karena mereka agak sulit untuk mengartikan atau menerjemahkan sesuatu yang sifatnya abstrak. Dan untuk perempuan ini biasanya bentukannya sebuah sayatan atau garukan atau cakaran, berbeda dengan laki-laki, mereka lebih cenderung memperlihatkan perilaku antisosial seperti membuat luka bakar atau memukuli diri sendiri. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk self-harm pada remaja. Yang pertama adalah menggaruk, mencakar, tadi sudah disebutkan, saya hanya meng-highlight kembali, memukul, menjambak rambut, dan mengorek luka yang ada. Dan mengapa anak dan remaja rentan melakukan self-harm? Jika kita lihat dari perkembangan kognitif, itu memang relatif belum sempurna. Jika kita bandingkan dengan perkembangan emosi yang memang lebih mature pada saat perkembangan itu berjalan, sehingga mereka masih belum bisa menggunakan logika mereka, tetapi masih mengandalkan emosi mereka. Jadi emosi mereka yang mengendalikan pikiran mereka. Itulah yang mengapa anak-anak dengan perilaku self-harm ini sebenarnya didasari oleh kondisi-kondisi impulsivitas yang besar, di mana mereka akan bertindak tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, mereka memang kesulitan untuk mengekspresikan pikiran dan emosi. Di sini mereka agak sulit untuk punya kemampuan verbalisasi. Mereka nggak bisa ngomong apa yang dirasakan, dan untuk kasus-kasus untuk yang lebih kecil seperti anak, itu mereka kan dalam fase konkret operasional, mereka lebih konkret untuk bisa membahasakan bentuk-bentuk kemarahan mereka, sehingga mereka muncul dalam satu bentuk perilaku seperti self-harm itu sendiri. Nah, karena mereka nggak bisa meregulasi emosi, mereka kesulitan mengelola perasaannya, maka cara yang paling mudah buat mereka mengekspresikan dan merasa lebih bisa menghayati adalah dengan perilaku self-harm itu sendiri. Dan di sisi lain mereka juga kesulitan mentalisasi. Mentalisasi di sini maksudnya adalah susah untuk membayangkan jika mereka ada posisi pada orang lain gitu. Sehingga ketika mereka marah, mereka kesel, mereka hanya melihat dari sudut pandang mereka agak sulit untuk melihat dari sisi teman-teman atau orang lain gitu ya, dalam posisi gimana sih kalau saya menjadi dalam posisi mereka, sehingga mereka jadi lebih destruktif ke dalam. Cara-cara yang lebih destruktif itu muncul dalam bentuk-bentuk self-harm. Ya, Dokter Dia, apakah sudah bisa sempat lag tadi? Gimana, Dok? Udah bisa ya, Dokter Dia? Soalnya tadi Ya. saya sempat lag, bisa. Iya, bisa. Nah, kalau pada anak dalam fase konkret operasional, mereka lebih konkret dalam mengekspresikan. Jadi manifestasi dalam bentuk melestarikan eksistensi itu sendiri itu lebih konkret gitu ya. Nah, dalam kasus-kasus remaja ini ada suatu kondisi yang mereka dalam fase mereka bingung tuh mencari jati diri gitu, sehingga seringkali mereka nggak tahu diri mereka siapa. Akhirnya mereka juga terkait dengan identitas untuk menunjukkan keakuannya itu mereka kesulitan, sehingga inilah yang ketika mereka tidak mendapatkan respon yang adekuat dari orang-orang bermakna di sini, seperti teman-teman sebaya yang paling krusial di situ sebagai bentuk figur-figur significant person mereka cenderung ada dalam masa yang bingung gitu. Jadi self image mereka jadi lebih nggak jelas gitu. Maka penting sekali peranan dari orang tua dan juga guru maupun peer sebaya sendiri untuk bisa memperkuat identitas itu sendiri. Jika kita lihat dari gambar ini, saya berterima kasih kepada Fra yang bersedia untuk hasil karya saya tampilkan. Saya melihat bahwa hasil karya yang ditampilkan oleh Fra ini sangat mewakili gitu ya
kekaburan dari self image mereka. Ketika mereka nggak tahu diri mereka siapa, sehingga kerap sekali mereka membuat supaya itu terasa real dan nyata, self harm itu tidak terhindarkan, karena itulah cara mereka menampilkan, menghayati perasaan emosi mereka, dan mereka lebih merasakan siapa diri mereka. Dan berikut adalah isu-isu self harm. Yang pertama, biasanya self harm itu memang bertujuan untuk meredakan stres yang tidak tertahankan. Nah, sedangkan bagi banyak orang itu nggak bisa bisa menyebabkan gangguan fisik dan kecacatan yang signifikan. Dan di sini responden itu melaporkan bahwa self harm bisa membantu mereka agar berfungsi lebih baik, membantu mereka terhubung dengan kenyataan, serta mengapung dalam pasang surut kehidupan sehari-hari. Sehingga kadang kita jadi bertanya-tanya, dari diri dan tubuh itu kan saling terkait, dan mengapa seorang remaja ini memilih untuk merusak atau menghancurkan keduanya. Isu-isu pada self harm ini penting untuk kita ketahui supaya kita bisa mengelola bersama apa sih sebenarnya yang terjadi pada anak-anak, sehingga kita juga memberikan respon yang adekuat. Yang dalam literatur disebutkan bahwa penekanan big pada holding skin function dalam batas antara apa yang ada di dalam tubuh dan pikiran dan apa yang terdapat pada lingkungan eksternal. Sehingga ketika ada konflik internal yang tidak terresolusi dengan baik, itu menjadi sebuah manifestasi yang mereka tampilkan berupa rasa benci yang dirasakan oleh seseorang, remaja-remaja ataupun pasien, itu yang diarahkan pada dirinya sendiri untuk menyakiti dirinya sendiri juga. Sehingga body boundary yang menghubungkan eksternal dengan internal, pikiran dan tubuh diri sendiri dan orang lain, ini mereka menjadi kesulitan untuk menetapkan batasan itu. Sekali lagi, thank you to Fra yang bisa menerjemahkan dengan gambar. Inilah yang terjadi pada anak-anak remaja. Kenapa mereka agak susah menetapkan boundaries. Buat mereka adalah menjadi suatu kesatuan. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sehingga manifestasi-manifestasi yang sering muncul adalah ketika mereka punya best friend atau mereka sangat punya kelekatan dengan orang tua, either itu figur ayah ataupun ibu, maka ketika rasa sayang dan cinta yang melebihi itu seperti mereka mencintai diri mereka sendiri gitu, sehingga bentuk-bentuknya ketika orang lain tersakitin itu ngena juga ke dia. Jadi aku adalah kamu dan kamu adalah satu. Nah, ini boundaries-nya memang relatif kurang bisa tegas gitu, kurang bisa terlihat nyata gitu. Oke. Ya, kayaknya kok saya lag ya, Dokter Dea. Oke, udah bisa ya? Oh, bisa, Dok. Ya, bagaimana dengan pendekatan komprehensif pada perilaku self harm ini? Nah, tadi di awal Pak Yanto menggambarkan lebih gitu ya, supaya kita kenal dengan perilaku self harm. Kemudian saya berusaha untuk memunculkan sisi-sisi yang penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa melakukan pendekatan komprehensif untuk menangani perilaku self harm ini. Maka tadi kita sudah tahu bersama ada boundaries yang nggak jelas, sehingga penting sekali untuk menetapkan batasan pribadi itu, batasan pada setting pribadi yang terkait dengan keluarga, masyarakat, pertemanan, pekerjaan, dan juga hubungan relasi romantis ya. Jadi kita sering sekali melihat orang itu kalau misalkan mau melakukan sesuatu itu udah nggak pikir panjang, mereka cenderung impulsif, mereka terlalu menghayati gitu ya, sehingga agak sulit untuk memisahkan apa yang dialami orang lain dengan diri mereka. Nah, mengapa sebenarnya batasan pribadi itu sulit diterapkan? Yang pertama karena tentu mereka kesulitan untuk mengenali diri sendiri, apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi weakness. Sering sekali mereka comparing dengan apa yang orang lain punya dan apa yang tidak mereka punya, sehingga mereka sering sekali filtering dengan detail-detail negatif yang mereka punya, sehingga mereka mengabaikan detail-detail positif yang mereka punya. Dan mereka sering sekali membenarkan bahwa diri mereka itu nggak punya hak gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan sebenarnya yang salah orang lain, justru remaja atau anak ini mengambil peran bahwa mereka lah yang
pantas untuk disalahkan. Jadi mereka lebih sering menghukum diri mereka sendiri. Nah, kondisi-kondisi ini juga terkait dengan self image mereka yang kabur gitu. Apalagi kalau misalkan dalam fase remaja kadang-kadang ada kebingungan ketika tidak mendapatkan respon yang adekuat dari signifikan personnya, maka ini tidak terelakkan. Terkadang ada juga tendensi bahwa takut merusak hubungan dengan orang lain, udah nggak enakan, udah diem aja, udah cooling down gitu. Sehingga kadang-kadang mereka juga ketika punya masalah, masalah itu tidak terselesaikan, hanya menunda gitu. Sehingga tidak membiasakan untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan, yang dirasakan, sehingga mengambil peran supaya semuanya damai, nggak berkonflik, tetapi justru hal ini membuat masalah itu tidak selesai sebenarnya. Sehingga adik-adik semua, putra-putri Bapak dan Ibu semua perlu dilatih untuk bisa lebih ekspresif gitu ya, dan tidak menunda masalah, bahwa semua masalah itu memang berdebat itu nggak apa-apa, bukan berarti berdebat itu perang gitu ya. Tetapi ketika tidak setuju, tidak sepakat, kemudian lebih jelas, maka remaja itu tidak bertanya-tanya, kemudian akhirnya menyalahkan diri sendiri atau bahkan kalau dia menyalahkan orang lain, sehingga penting sekali untuk punya kemampuan ekspresi dan emosi. Nah, dalam taraf itu tadi, maka sampai pada pemahaman bahwa boundaries itu nggak penting gitu. Padahal menetapkan batasan itu menjadi sangat-sangat penting. Apa dampaknya jika kita tidak menetapkan batasan diri itu? Sering sekali kita membenarkan dengan alasan kepingin damai, ramai, tidak berkonflik. Apakah itu sebenarnya true harmony atau sebenarnya itu toxic harmony gitu? Sehingga mungkin dengan kita meredam dan tidak membicarakan masalah itu, kita hanya menunda tetapi tidak menyelesaikan masalah itu. Sehingga penting untuk anak-anak dibuat lebih berani, remaja lebih bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga mereka tidak lari dalam mekanisme penyelesaian masalah itu dengan defense menghindar, atau justru denial, menyangkal, dan akhirnya yang lebih beresiko adalah perilaku destruktif yang menyalahkan diri, dan kebencian dan kemarahan itu justru diarahkan kepada diri sendiri. Nah, berikut adalah mengapa siklus self-harm ini sering berulang. Karena tadi ada rasa malu, ada rasa marah, kesal, rasa duka gitu ya, kecewa, semua perasaan yang campur aduk, dan biasanya bentuknya adalah seperti roller coaster, upside down gitu. Sehingga sangat-sangat menderita, mereka sangat struggling, sehingga mereka sangat menjadi sangat overload ya, overwhelm bahasanya. Sehingga meluber, seperti air itu yang meluber, sehingga muncul kondisi-kondisi panik, akhirnya dalam bentuk panik itu mereka lebih cenderung bersikap impulsif, karena tendensi impulsif yang besar, mereka akhirnya nggak terelakkan melakukan perilaku self harm gitu kan. Kemudian sesaat itu mereka merasa tenang dan lega gitu ya, tetapi akhirnya itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah gitu. Sehingga kita perlu menanyakan apakah self harm itu perlu meringatkan pada mereka, oke, nggak nyaman ya, apakah itu adalah cara yang efektif, apakah itu cara yang adaptif, dan perlu diberikan, apakah kamu memang ingin benar-benar menyakiti dirimu? Mereka biasanya akan menjawab, aku ingin mati, aku ingin hidup ini berakhir. Mungkin kamu tidak benar-benar ingin mengakhiri hidupmu, kamu hanya ingin bahwa rasa sakit itu berakhir. Jadi itu yang perlu disadarkan bahwa mereka, bahwa nggak tahan tuh rasa sakit sendiri dan nggak enak gitu. Maka kamu hanya ingin mencoba untuk mengurangi rasa sakitnya. Maka nanti di akhir sesi, apa aja yang bisa dilakukan anak dan remaja dan juga putra, guru dan juga orang tua bisa mengajarkan anak-anak untuk bisa mengelola perilaku self harm ini. Tentunya kita harus mengajarkan mereka menetapkan batasan pribadi yang sehat. Yang pertama adalah tentu memberikan value pada diri sendiri. Jika bukan kita yang memberikan value pada diri sendiri, maka siapa? Maka kita yang berperan dan bertanggung jawab untuk memberikan value pada diri sendiri. Tentunya kita berupaya untuk mengenali kebutuhan dan juga keinginan pribadi, kemudian kemampuan verbalisasi. Jadi mengutarakan pikiran yang nggak nyaman dan juga perasaan yang nggak nyaman itu.
Nah, ini adalah self-harm school protocol process. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru sekalian mungkin yang juga hadir di sini bahwa penting sekali untuk mengenali, mengidentifikasi tanda dan gejala gitu ya. Misalkan kita melihat ada anak yang kita curigai mengalami perilaku self-harm ini gitu ya, ada self injury, kemudian juga bagaimana teman-teman itu mengungkapkan, karena biasanya memang kita malah dapat dari temannya gitu. Dan pengungkapan diri ini menjadi sangat penting ya untuk bisa kita tuh aware gitu terhadap kemungkinan-kemungkinan anak yang mengalami self harm. Sehingga jika memang ada self harm, maka yang penting untuk kita lakukan adalah mengobati lukanya, meminimalisir supaya tidak muncul dampak kematian atau mengancam jiwa, kontak emergensi. Kemudian tunjuk seseorang yang bisa mendampingi gitu. Kemudian kita harus melihat anak ini risiko rendah, anak ini risiko sedang atau tinggi gitu ya. Kalau misalkan kita bisa menanyakan apakah terpikir lagi untuk melakukan self harm. Jika memang tidak, maka kita menganggap ini dalam kondisi risiko rendah tetapi tetap dipantau. Tapi kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang memang kita rasa menyasuk dalam kategori risiko tinggi, maka kita perlu sangat aware dan hindarkan benda-benda tajam di sekitar, hindarkan dia berada di tempat yang tinggi, sehingga supaya dia tidak memudahkan untuk melakukan perilaku self harm itu tadi. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Sama seperti tadi protokol di sekolah, maka penting sekali untuk orang tua melihat identifikasi bentuk-bentuk perilaku self harm, dan biasanya anak dan remaja dengan self harm itu akan kurang terbuka ya. Mereka di sisi lain mereka juga takut terhadap diri mereka sendiri, dan mereka takut kalau misalkan orang tuanya mengetahui itu, karena ada bentuk-bentuk love and hate relationship gitu ya. Ada kemarahan, tapi di sisi lain mereka juga sayang kepada orang tua mereka, ini takut melukai gitu. Karena dengan melukai orang tua itu sama dengan melukai diri sendiri. Itu tadi boundariesnya nggak jelas gitu. Nah, mereka juga sering menggunakan lengan panjang ya untuk menutupi. Jadi ketika mereka kurang atau enggan gitu menunjukkan anggota tubuh terutama di area-area yang tertutup, itu kita mesti berpikir ada kondisi-kondisi perilaku self harm meskipun tidak selalu. Tentunya teknik komunikasi yang efektif, non judgmental, sehingga ketika anak sedang melakukan self harm, kemudian kita tidak langsung menjudge mereka, judging bahwa kamu melakukan hal yang bodoh, harusnya kamu tuh lebih bersyukur. Anak dan remaja mereka tahu bahwa mereka juga nggak mau melakukan itu. Mereka tahu bahwa itu dilarang di agama gitu kan. Harusnya mereka bersyukur, tapi entah bagaimana itu suatu kondisi yang sulit untuk dikelola. Dan hal yang penting juga adalah menetapkan parenting yang adekuat. Maksudnya gimana parenting adekuat? Yang tentunya tidak ekspresi emosi tinggi, kemudian justru tidak memanjakan gitu ya. Tapi harus menjadi good enough mother, good enough father gitu, sehingga proporsional, tidak terlalu mengkritik berlebihan. Anak butuh untuk dikritik, tetapi ketika kritik itu berlebihan, maka justru menjadi lebih toksik gitu. Dan kapan harus menghubungi tenaga profesional? Jika satu keluhannya semakin memberat. Ada tendensi untuk mengancam nyawa, kemudian mengganggu fungsi sosial dan akademik mereka. Jadi kalau misalkan kita melihat apakah ini sampai mengganggu, maka dalam anak dan remaja kita mesti melihat dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan juga fungsi akademik. Ketika sudah ada penurunan akademis, biasanya mereka dikarenakan susah konsentrasi. Biasanya mereka karena nggak bisa tidur di malam hari, sehingga ketika pagi mereka lebih enggan untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Mereka jadi malas ketemu sama teman-teman karena biasanya ada perundungan, kemudian mereka sangat sensitif dengan komentar-komentar gitu kan dari temannya. Itu yang mungkin secara materi mungkin buat kita biasa, tetapi buat anak-anak dan remaja yang tendensi punya perilaku self harm itu sangat personal gitu. Tata laksana self harm sendiri ketika datang kepada psikiater ataupun teman-teman psikolog, kadang-kadang kita melihat apakah terdapat indikasi pemberian obat. Karena biasanya juga kondisi self harm ini dikarenakan oleh kondisi emosi dan perilakunya, sehingga kondisi emosinya ini berpengaruh terhadap perilaku seperti anti cemas, antidepresan, antipsikotik, mood stabilizer, dan juga untuk non farmakologinya biasanya diberikan psikoterapi.
ataupun psikoedukasi, banyak modalitas psikoterapi yang diberikan, yang di tata laksana untuk kondisi-kondisi anak dengan self harm. Namun untuk lebih memudahkan, saya mengambil 2 isu penting tata laksana non farmakologi yang bisa diterapkan, lebih mudah untuk diterapkan ke baik orang tua, guru, maupun anak dan remaja sendiri yang mengalami perilaku self harm. Misalkan seperti emotion focus coping skill dan juga problem focus coping skill. Ketika saya marah, saya kesel, ketika saya udah campur aduk rasanya apa sih yang mesti saya lakukan. Nah, mencari distraksi itu. Jadi ada anak yang memang bisa ketika dia masih punya analisis yang bagus, nalar yang baik, artinya kita bisa menerapkan problem focus coping skill. Namun ada juga yang kadang-kadang udah nggak bisa mikir gitu, karena udah saking blank-nya gitu. Emosinya lebih menguasai pikirannya sehingga kita lebih fokus pada emotion focus coping skill. Oke, dengan menulis, kalau kamu nggak bisa ngomong, coba tulis gitu. Saya bantu untuk bisa menerjemahkan itu. Mendengarkan musik, tentunya musik yang setelah mendengarkan musik itu dia jadi lebih merasa nyaman. Olahraga juga bentuk-bentuk manifestasi yang sangat membantu untuk rilis emosi. Dalam problem focus coping skill terkait dengan biasanya karena susah konsentrasi dalam pekerjaan rumah dan juga selama sekolah itu anak-anak jadi tidak bisa memenuhi pencapaian akademiknya. Nah, maka penting sekali untuk punya manajemen waktu. Dan ini yang tadi kita bahas di awal, penting sekali untuk menetapkan boundaries yang sehat. Dan tidak ragu untuk mencari pertolongan ketika tadi sudah merasa kewalahan, ada tendensi untuk mengancam jiwa, dan sudah mengganggu fungsi sosial dan juga fungsi akademisnya. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh adik-adik semua, atau orang tua atau guru untuk bisa mengarahkan remaja dengan self-harm, bisa ini bentuk-bentuk untuk mengontrol marah atau manajemen marah, bisa merobek kertas atau buku, meremas es batu, makan sesuatu dengan mindful, bisa mengorek-ngorek dengan spidol merah ya di kulit, kemudian menetapkan pada tangan di dada dan juga merasakan nafas, kemudian bisa memberikan lotion atau balsam ke bagian tubuh. Jadi hal-hal ini bisa dilatih gitu, sehingga anak itu bisa mendirect perilaku self harm itu jadi lebih adaptif dengan perilaku ini. Maka dari yang kita pelajari bersama, saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya self harm itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk peredakan stres yang tidak tertahankan. Kalau kita bicara pendekatan secara holistik, maka pendekatan secara holistik berperan dalam meningkatkan penilaian risiko dan pengobatan anak dan remaja yang mempunyai tendensi perilaku self harm. Dan sekali lagi thank you to Fra. Fra di sini berusaha menggambarkan bahwa sering sekali ketika melakukan self harm orang jadi judging ya. Biasanya mereka akan bilang, "Halah, aku gitu doang," gitu loh. "Nggak guna loh," gitu kan, dasar aneh, dan banyak ungkapan-ungkapan yang sangat personal, dan itu sebenarnya buat mereka sangat menyakitkan gitu ya. Dan maka ini menjadi bahaya yang nyata saat kita melupakan fakta bahwa ini tentang individu-individu, anak dan remaja, anak-anak kita, calon generasi penerus bangsa, ini anak yang sedang mengalami distress gitu. Dan yang terburuk dari semuanya, anak-anak dan remaja ini sudah terpuruk dalam kesusahan. Semakin terpuruk dengan sebutan self-harmer atau hal-hal yang sifatnya labeling gitu ya. Maka saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman di sana, non-judgmental, jangan judging, karena tidak ada yang melukai diri mereka sendiri karena mereka merasa bahagia. Adik-adik di sana yang struggling dengan perilaku self-harm, ataupun orang tua dan juga para guru yang mempunyai putra-putri atau peserta didik dengan perilaku self-harm, ataupun adik-adik di sana yang punya tendensi borderline, kami sangat mengharap adik-adik di sana bisa bergabung bersama kami untuk kita bisa sharing bersama. Nanti akan ada self group discussion juga bareng Departemen Psikiatri, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Fra yang sudah bersedia mendesain logo komunitas sebaya BPD dengan harapan komunitas ini bisa
merangkul adik-adik semua di sana yang punya ketidakmampuan dalam meregulasi emosi itu sendiri dan sering sekali ada kecenderungan untuk melakukan self harm. Sehingga silahkan bisa di-follow IG Sebaya BPD, kita akan sama-sama melewati ini semua. Saya tahu ini sulit, tapi bukan tidak mudah, dan saya tahu itu tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin untuk bisa kita lewati bersama. Sakaan nanti akan bisa dibaca oleh Bapak, Ibu, guru sekalian, mungkin terlalu berat gitu ya, tetapi ya memang bahasa-bahasa dinamik itu berat, tetapi bukan berarti tidak bisa dipelajarin. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya tahu ini adalah sesi yang sangat terbatas, sehingga mungkin saya tidak bisa memaparkan dari secara holistik semuanya. Tentu ada highlight-highlight yang saya lebih tekankan. Jika ada pertanyaan, baik Bapak dan Ibu sekalian, bisa beremail di frilia.yudi.ub.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Diarisa Surya selaku moderator. Baik, terima kasih Dr. Fria. Materi menarik sekali ya. Ini langsung dengan ahlinya melihat bagaimana perilaku self-harm pada anak dan remaja ini sesuatu yang jadi perhatian kita di akhir-akhir ini. Dan seringkali kalau kita dihadapkan pada atau ada anggota keluarga ya, apalagi kalau orang awam, ada anggota keluarga yang self-harm itu mau diapain gitu. Yang ada panik duluan. Ini kenapa nih? Jangan-jangan mau suicide, jangan-jangan mau apalah gitu. Ini panik duluan, dan seringkali yang dirasakan kebanyakan memang seperti itu, karena ini hal yang asing sekali. Maka tadi disampaikan Dr. Fria, mungkin ada perilaku judgmental ya yang disampaikan oleh keluarga atau orang sekitarnya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Suyanto dan Dr. Fria atas materinya. Kalau di tempat ramai mungkin saya akan menyuruh aplaus ya, tapi kalau kita di sini kok aplaus nggak ada, udah kedengeran. Baik, ya ini sudah ada yang aplaus lewat Zoom ini, lewat ya. Baik, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya kita akan mulai pada sesi diskusi. Silakan pertanyaan boleh disampaikan via chat. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah chat. Saya izin bacakan, nanti sepertinya pertanyaan ini tidak dikhususkan untuk salah satu pemateri, tapi salah satu narasumber, tapi untuk keduanya sepertinya. Nanti monggo silakan bergantian menjawab. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu atau Mbak Anisatur Rofiah, menanyakan bahwa mohon izin menanyakan, apakah self harm hanya terbatas fisik? Apakah ada yang disebut sebagai emotional self harm, dan bagaimana cara mengenali dan mencegah self harm sebelum terjadi pada kelompok rentan dan pribadi tertutup? Pada orang dengan banyak bekas luka fisik, bagaimana membedakan self harm dan physical abuse? Terima kasih. Wah, pertanyaan banyak sebenarnya. Satu pertanyaan ada 4 pertanyaan. Baik, kita jawab yang pertama dulu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana, apakah self harm hanya terbatas secara fisik saja? Monggo silakan. Mungkin pertanyaan ini bisa ke Pak Yanto ya. Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Baik, terima kasih Dr. Surya. Nanti untuk tata laksananya bisa Dr. Frilia ya. Saya ini apakah bisa terjadi untuk di emosional ya, masalah perasaan itu. Jadi karena self harm ini memang terkait dengan mencederai dirinya itu, utamanya memang karena tidak mampu secara emosional menyampaikan, rasa marahnya tidak bisa tidak bisa mengekspresikan seperti itu, maka yang muncul adalah perilaku marah tersebut diekspresikan lewat fisik. Jadi menyakiti dirinya itu memang berupa tanda-tanda yang terkait dengan kondisi fisik yang dialami. Jadi sebatas atau sepengetahuan saya itu memang ekspresinya hanya di fisik. Kenapa? Karena pada saat ekspresi yang dimunculkan ketika ada masalah di emosionalnya itu tidak bisa terpenuhi. Jadi memang caranya adalah menyakiti atau mencederai secara fisik seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus selanjutnya apa lagi, Dr. Surya, yang ya betul, self harm itu apakah harus fisik Pak? Tadi sudah dijawab ya Pak ya. Ya. Jadi dan
ini bagaimana membedakan antara self harm dengan physical abuse gitu. Ya, jadi ini memang membedakannya dari bentuk kalau di fisik itu dari bentuk perlukaan ya. Jadi bentuk perlukaan yang ada atau mencederainya itu biasanya berulang dengan apa namanya misalnya bekas luka sayatan ya di situ-situ saja, terus kemudian munculnya itu juga berulang di area-area seperti itu. Itu yang membedakan antara self harm dengan physical abuse. Jadi kalau physical abuse itu lebih tidak di satu area atau di area tertentu. Jadi kalau di self harm sendiri ada kecenderungan perlukaannya atau secara fisik itu diketahui, misalnya sayatan atau goresan itu di area yang sama, tapi apa namanya cederanya itu kelihatan baru terus seperti itu. Yang bisa ditandai dari atau membedakan dengan physical abuse seperti itu, Dr. Dea. Baik, terima kasih Pak Sianto. Mungkin ada tambahan dari Dr. Filia, Dok. Sekaligus nanti menjawab, Dok, untuk mencegah self harm sebelum terjadi pada kelompok rentan dan pribadi yang tertutup. Monggo silakan Dr. Filia. Ya, terima kasih. Tadi udah dipaparkan juga sama Pak Yanto, saya menambahkan saja. Ada bentuk yang paling real, paling nyata, dan paling sering, dan paling umum gitu ya, itu memang bentuknya dengan perlukaan di fisik gitu. Tapi ada juga kondisi-kondisi penelantaran diri gitu. Nah, itu tadi yang dimaksud juga secara emosi, ada penelantaran pada diri dia gitu ya. Sehingga sebenarnya kayak kondisi-kondisi yang bisa menjadikan motif itu melakukan self harm, sehingga bentuk-bentuk emosinya itu seperti dia pasif agresif aja. Jadi kemudian dia lebih mempanis, rasanya seperti dia berhak dan wajib untuk dihukum gitu, bahwa semua itu menjadi salah dia. Jadi bentuk-bentuk self harm seperti itulah yang akhirnya juga bentuknya dalam bentuk perlukaan fisik gitu. Kemudian menambahkan tadi terkait dengan fisik, bagaimana membedakan luka-luka di self harm dan physical abuse. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Yanto. Ada satu yang saya tambahkan adalah kalau physical abuse, kalau misalkan lukanya itu biasanya bentuknya juga ini ya, apalagi kalau dilakukan oleh orang lain, itu kadang-kadang ada area-area yang tidak terjangkau. Tapi kalau misalkan self harm karena dia melakukan sendiri, biasanya lebih ke area-area yang dijangkau gitu. Sedangkan kalau physical abuse tadi random gitu ya, bentuknya itu bisa tiba-tiba di belakang punggung ataupun yang susah sekali nih mereka menjangkau gitu. Itu bisa juga kita memprediksikan bahwa memperkirakan gitu ya, apakah ini bentuk self harm atau physical abuse. Seperti itu Dokter Surya. Oke, terima kasih Dr. Filia. Jadi sudah jawab ya berarti ya, berbagai macam bentuk self harm, mungkin tidak harus secara fisik ya, secara fisik. Kalau seumpama ini ada orang kemudian kemarahan atau patah hati atau sedang bertengkar sama pacarnya, kemudian dia apa namanya jalan naik motor hujan-hujan, itu termasuk dalam perilaku ini tidak kira-kira Pak Suyanto, Dr. Filia? Ya, mencederai diri ya, itu artinya ketika dia tidak mampu mengekspresikan secara emosional. Ketika ada seseorang misalnya bertengkar dengan pacarnya, terus kemudian mencederai dirinya itu dengan lewat misalnya hujan-hujan sampai dengan apa namanya sakit, sampai dengan masuk angin gitu ya. Itu kan ada risiko juga mencederai dirinya. Secara fisik dia mencederai dirinya. Karena apa? Karena ada hambatan di emosionalnya. Itu bisa juga masuk ke kondisi seperti itu. Tapi kalau pada saat dia bertengkar dengan pacarnya dan kemudian tidak ada unsur untuk menyakiti dirinya, itu ya bukan. Misalnya karena dia tidak bawa jas hujan atau apa, itu ya enggak termasuk. Tapi dia melakukan itu dengan ada unsur tidak mampu memarahi, misalnya mau marah kepada pacarnya, tidak mampu, kasihan atau masih sayang dan sebagainya, tapi luapan itu jengkel, dia tidak bisa mengekspresikan dengan yang lain, misalnya padahal sebetulnya harusnya sayang marah misalnya, tapi saya tidak mampu mengekspresikan.
tidak bisa, hambatan emosionalnya itu terlalu kuat gitu. Jadi maka mengekspresikan adalah menyakiti dirinya. Nah, kemudian berputar-putar dengan cara hujan-hujan dalam jangka waktu yang agak lama sehingga dia merasakan sensasi sakit. Itu bisa termasuk menyakiti dirinya. Seperti itu, Dokter Surya. Terima kasih. Mungkin Dokter Fri ada tambahan, Dok? Karena ini sekarang banyak gini ya, banyak yang anak-anak itu mungkin nggak tahu ini pengaruh film atau apa, itu kan kayaknya romantis banget kan gitu ya, habis pacaran terus bertengkar hujan-hujan gitu kan. Gimana? Mohon masukannya. Iya, gini, tadi udah dijawab sama Pak Yanto juga, tapi saya mau menyampaikan juga ya, dokter, secara kualitatif ya, makna dinamik gitu. Beberapa pasien yang punya kecenderungan self harm atau orang-orang dengan BPD ya, borderline personality disorder. Kalau remaja kan tendensi gitu. Nanti baru 18 tahun kita bisa bilang kepribadian. Mereka itu lebih cenderung kalau lagi nggak nyaman gitu ya, mereka tuh seneng tuh kalau mereka itu naik motor ataupun menyentuh real gitu loh. Teraliri air hujan itu gitu ya, yang Dokter Surya sebutin, ataupun juga menerpa wajahnya itu mereka jadi lebih real gitu untuk bisa memahami, menerjemahkan yang abstrak tuh gimana gitu kan. Nah itu tuh sentuhan itu, angin itu menerpa gitu wajahnya, ada itu kerasa gitu ya sentuhan itu, tetapi wujudnya nggak ada gitu. Itu mereka tuh jadi lebih bisa relate dengan itu gitu. Nah ternyata kan punya makna dinamik gitu. Seperti itu Dokter Surya. Sedikit lagi, Dokter Surya. Sedalam itu, ya. makna air hujan itu ternyata ya. Dokter Surya, sedikit lagi. Ya, monggo silakan. Ya. Jadi kalau misalnya itu dirasakan terpengaruh terhadap situasi sebelumnya, misalnya habis menonton drakor gitu ya, yang ditonton itu tentang percintaan, drama-drama percintaan yang terkait dengan itu tadi. Misalnya setelah bertengkar dengan pacarnya, kemudian memacu kendaraan lebih cepat seperti itu. Mungkin harapannya akan dicegat ya, dikejar gitu ya. Ternyata enggak. Nah, kalau memang tidak ada tujuan untuk menyakiti dirinya ya itu terpancing dari drakornya berarti. Jadi bukan termasuk self harm kalau seperti itu. Bentuk dari penghayatan yang berlebihan gitu ya, Pak. Penghayatannya aja. Iya. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pak Yanto dan Dr. Filia. Pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya berikan pertanyaan ini kebetulan dari senior kita, Dr. Effendi. Ini mungkin berbagi ya, mungkin ingin mengetahui bagaimana pengalaman dari pembicara sekalian, yaitu dapat saya bacakan, perilaku self harm pada remaja saat ini merupakan kasus yang cukup lumayan pada kunjungan kawasan di polipsikiatri. Dari kunjungan ini saya membagi 3 faktor terbanyak yang berhubungan terjadinya self harm pada remaja, yaitu konflik dengan orang tua, anak tunggal, anak yang mempunyai adik yang banyak, gitu ya. Nah ini mungkin dari Pak Suyanto dan Dr. Filia bisa berbagi nih pengalamannya dalam mengatasi kasus-kasus tersebut yang karena sebab-sebab tersebut. Mau silakan. Ya, silakan Pak Yanto. Dr. Filia dulu ya. Dr. Filia dulu, Pak Yanto dulu aja. Oke, Pak Yanto. Baik, silakan. Saya akan coba menjawab sesuai dengan pengalaman ya. Jadi selama ini yang ada di kami ketika pasien dengan konflik ya seperti yang tadi Dokter Frilia sampaikan, pengalaman itu memang banyak terjadi dengan kondisi mental yang bermasalah. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang datang itu karena BPD ya, yang sehingga perilaku self harm-nya lebih dirasakan atau terjadi. Jadi konflik dengan, maksudnya ini konflik dengan orang tua ya gitu ya. Nah, konflik dengan orang tua itu biasanya munculnya karena itu tadi. Ada pengalaman yang cukup lama. Saya seperti yang saya ceritakan tadi itu ada beberapa pasien itu yang perlakuan utamanya ini ya kebetulan saja ya pasien saya itu atau yang datang di tempat kami itu perempuan gitu ya. Nah, terasakan ada suatu ketidaknyamanan ketika dia mendapatkan semacam orang tua saya itu yang seharusnya saya jadikan hal yang
yang bisa saya jadikan panutan, yang bisa jadikan tempat untuk berlindung, itu ternyata mengingkari atau lebih tepatnya dia berselingkuh ya orang tuanya tersebut. Dan itu berlangsung lama, mulai dari usia kanak-kanak sampai remaja, dan bahkan sebenarnya sempat diskusi sama orang tuanya, orang tua perempuannya, bahwa ini penyelesaiannya ya sudah diakhiri saja supaya problemnya itu sudah selesai. Tapi mungkin cara pandang orang tua perempuan itu berbeda, jadi dipertahankan, dan ayahnya ini melakukan hal yang sama dengan kondisi yang mungkin pada saat anak-anak dulu juga pernah dialami, tapi dalam kondisi yang berbeda. Nah, pada saat itu munculnya adalah perasaan marah yang tidak bisa terbendung, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena protes sama mamanya atau ibunya juga tidak ada solusi. Mengakhiri jalinan pernikahan juga tidak mampu. Padahal pada saat itu merasa bahwa ini harus diakhiri, harus diselesaikan, tapi tidak bisa. Tindakan-tindakan seperti itu untuk keluar tidak mampu, akhirnya terjadinya adalah kepada dirinya. Akhirnya dia melakukan tindakan, dia terus dia jadi mempunyai cara untuk ini tunggal intinya. Tunggal jadi pada saat itu mungkin karena dia soliter ya, anak-anak yang kondisi seperti ini biasanya dia merasa sendiri, apalagi cucu yang pertama, anak tunggal dan sebagainya, segala sesuatunya selalu dipenuhi, segala sesuatunya selalu didapatkan. Nah, proses-proses seperti ini mekanismenya otomatis dia tidak bisa berjalan secara efektif ketika ada problem lain atau problem baru. Ketika itu didapati, maka copingnya atau mekanisme tidak secara otomatis bekerja. Nah, kondisi seperti ini akhirnya munculnya adalah dengan cara yang tidak sesuai, ya, perasaan emosionalnya tidak bisa terbendung dan sebagainya, maka munculnya adalah perasaan menyakiti dirinya, protes terhadap dirinya bahwa saya ternyata tidak mampu, saya ternyata tidak bisa, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau fenomena yang muncul ketika anak itu anak sendiri, anak tunggal ya, dari awal sudah dapat fasilitas dan sebagainya. Kemudian ada juga fenomena yang terkait dengan mempunyai banyak adik ya, banyak adik ini saya memang belum pernah ya mendapatkan yang justru malah banyak anak. Cuman problem yang dihadapi adalah mungkin seseorang yang mempunyai banyak keluarga atau banyak keluarga, anggota keluarga yang lain, itu yang dirasakan adalah ya kembali lagi ke mekanisme tadi. Mungkin nggak pernah dihadapi terlalu banyaknya konflik yang dialami, sehingga munculnya adalah ketika dia ada problem, caranya adalah menyakiti dirinya. Mungkin itu Dr. Surya yang bisa saya sampaikan untuk 3 pertanyaan ini. Mungkin ada tambahan Dr. Surya ini. Ya, dari silakan, Dok. Saya hanya menambahkan, tadi Pak Yanto sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ada bentuk-bentuk relationship ya, yang dan juga makna-makna dinamik yang membuat kenapa seseorang itu melakukan self harm. Yang pertama, kalau sama orang tua ataupun sama pasangan gitu ya, itu bentuk-bentuknya biasanya adalah yang toxic relationship itu terkait love and hate relationship-nya. Jadi di saat yang sama itu dia bisa cinta dan benci sekaligus gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sulit dikelola buat si anak itu sendiri. Nah, kalau kondisi-kondisi yang dia siblingnya banyak gitu, biasanya juga terkait dengan orang-orang yang cenderung melakukan self harm itu punya kecenderungan mereka itu sulit diabaikan gitu. Tetapi mereka juga ketakutan akan intimasi itu sendiri gitu. Sehingga sebenarnya kalau misalkan kayak di kita itu extended family dengan banyak saudara, itu kan sebenarnya intimasinya itu lebih gatuk gitu ya, lebih erat gitu. Tetapi untuk anak-anak dengan kecenderungan self harm justru itu bentuk-bentuk yang mereka batasin gitu. Mereka nggak mau tuh terhubung secara intimate, itu mereka justru malah takut gitu. Tetapi mereka juga nggak suka kalau diabaikan, sehingga ketika orang tuanya sendiri mungkin lebih fokus dengan anak yang lain, maka
anak ini yang cenderung vulnerable atau rapuh, ini akan merasa terabaikan, sehingga mereka jadi kesulitan menoleransi rasa frustasi itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan ada bentuk-bentuk relationship dengan ibunya atau ayahnya yang memang agak kesulitan tuh boundaries-nya. Jadi ayahku adalah aku atau ibuku adalah aku gitu. Sehingga ketika dia diabaikan itu kayak merasa dikhianati gitu. Nah, itulah yang membuat akhirnya mereka lebih cenderung punya perilaku self harm. Jadi bentuk love and hate relationship sendiri, ketakutan akan intimacy, tetapi juga nggak mau diabaikan gitu, nggak tahan sendirian. Tetapi kalaupun terlalu erat atau terlalu intimate, mereka juga jadi lebih menjaga jarak gitu. Seperti itu, Dokter Surya. Ya, terima kasih Dokter Surya. Mungkin itu Dokter Heru, pengalaman dari narasumber dari Pak Suyanto dan Dokter Ria tentang kondisi self-harm. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kezia atas nama Kezia ya. Mohon izin menanyakan bagaimana sebagai orang tua mendampingi anak jika anak melakukan self-harm selain dipeluk dan sudah minum obat. Apakah mungkin ada trik khusus yang dilakukan? Monggo, ini mungkin lebih cocok ke Dokter Ria ya, Dok ya. Dok. Apa yang mesti dilakukan gitu ya? Selain gimana tadi Dokter Surya, dipeluk atau dan minum obat. Ini sepertinya kalau dalam bahasa saya mungkin juga berobat ya, Dok ya. Nah, ini yang dilakukan ketika anak self-harm selain dipeluk dan minum obat. Apakah ada trik khusus, Dok? Iya. Anak dengan kecenderungan self-harm atau remaja itu basicnya adalah yang tadi itu impulsivitasnya ya. Kadang mereka nggak pikir panjang gitu. Sehingga perlu sekali untuk diajarin bagaimana mereka mampu menoleransi rasa frustasi gitu. Mereka tuh agak susah gitu untuk membayangkan media yang misalkan aku di sana, kamu di sana, tapi kita saling terhubung, itu mereka nggak mampu itu. Jadi mereka tuh harus ada eksistensi gitu. Sehingga mereka dipaparkan bahwa oke, meskipun mama ada di sini, kamu di sana, mama tetap loh keep in touch gitu. Nggak harus mama ada di sana, nggak harus papa ada di sana gitu. Sehingga perlu mereka untuk bisa membayangkan sifatnya yang abstrak gitu. Itu pertama. Jadi dipaparkan. Jadi nggak selalu sebenarnya ketika mereka minta gitu ataupun misalkan bentuk-bentuknya itu biasanya juga pasien-pasien itu bentuknya dalam bentuk ini, menghubungi terapis. Dokter, saya mau bicara sekarang gitu. Atau biasanya anak ini akan minta mama atau papanya untuk bisa hadir pada saat itu juga gitu. Apakah kita harus selalu meladeni gitu ya? Justru kita memaparkan dia supaya dia bisa menoleransi rasa frustasi itu. Misalkan kalau saya sebagai ibu ditelepon oleh anak gitu ya, "Ma, aku maunya sekarang ngomong sama mama," gitu ya. "Aku nggak bisa nih, marah-marah ataupun apa, aku udah mulai ini." Oke, coba tarik, hirup nafas panjang, coba lepaskan gitu ya, coba bayangin gitu. Bayangin yang kira-kira yang membuat kamu nyaman, atau kamu di sebelah ada note yang mungkin kamu bisa tulis, coba cari apapun. Tapi mama ada di sini kok, mama tetap terhubung sama kamu. Jadi kata-kata terhubung itu sering harus kita latih si anak dan remaja ini supaya mereka bisa membayangkan yang abstrak itu, Dokter Surya. Obat pasti, karena biasanya pertanyaan orang tua tuh gini, "Bisa nggak sih anak saya itu nggak dikasih obat?" Ya, itu pertanyaan yang paling sering gitu. Buat ibu, bapak, guru, ataupun orang tua di sana, kalau misalkan kami para psikiater, terutama psikiater anak gitu ya, kebetulan di sini ada juga Dokter Salim nih, dari konsultan psikiatri anak juga dari Mojokerto. Itu prinsipnya kita kalau nggak ada indikasi, kita nggak kasih obat. Tetapi kalau kita cuma psikoterapi aja, itu kan kita mensimulasi yang area korteksnya ya. Sedangkan untuk yang emosinya ini, padahal sebenarnya apa yang dipikirkan itu juga berpengaruh terkait juga dengan emosinya. Kalau emosinya nggak enak, itu pasti dia juga nggak bisa tuh. Sehingga ini nggak bisa nembus tuh untuk yang ranah emosi itu. Sehingga itu pentingnya untuk diberikan obat supaya emosinya lebih terkontrol. Sehingga ketika emosinya lebih terkontrol, itu dia bisa lebih mikir gitu. Terus bisa lebih punya judgement-nya jalan gitu ya, sehingga nggak mengandalkan emosi dulu terus baru mikir. Nah, itu kan impulsivitas itu yang kerap menjadi dasar mengapa mereka sulit menunda atau menoleransi rasa frustasi. Jadi poinnya adalah kita melatih anak untuk bisa menoleransi rasa frustasi. Seperti itu, Dokter Surya.
Ya, terima kasih. Oh ya, mungkin Pak Yanto, silakan Pak Yanto. Sedikit tambahan tadi sudah dijelaskan sama Dokter Firlia ya, untuk tata laksana cukup jelas. Cuman saya mungkin ini aja masih ngasih trik ya, apa namanya, ketika itu memang terjadi anak-anak dengan perilaku yang self dengan kondisi konsumsi obat ini kan artinya ada situasi yang dimana kondisi secara mental anak tersebut memang tidak mampu mengendalikan ya, artinya dalam kondisi pengawasan atau dibantu dengan intervensi obat itu memang harus dilakukan. Tapi dalam kondisi tertentu anak tersebut juga memang harus mempunyai jalan keluar ketika problem itu dihadapi, dan tadi dari Dr. Firlia juga sudah menyampaikan bahwa garansinya ini loh, mama ada di dekatmu, ada di sampingmu. Tetapi dalam kondisi tertentu kan karena apa namanya status mentalnya pada saat itu mungkin merasa panik dan sebagainya, dan akhirnya anak tersebut juga tetap melakukan untuk pengendalian emosinya tidak maksimal, sehingga dia akan ada kejenuhan mencederai diri sendiri. Maka caranya adalah kasih gambaran yang apa ya, yang berulang tentang ketika ada problem yang dihadapi bagaimana solusinya. Nah, solusi termudah saja, misalnya dengan tarik nafas, ketika mulai tidak nyaman mulai tarik nafas dan sebagainya, terus kemudian bisa dengan menceritakan kepada orang yang di dekatnya dan sebagainya. Itu sebagian untuk menghindari ketika perilaku itu dengan tiba-tiba muncul atau di situasi orang tua tidak ada di dekatnya. Nah, maka bekal atau bekal untuk dirinya ketika menghadapi situasi yang dirasakan tidak nyaman itu selalu teringat dan bisa dipakai. Seperti itu mungkin tambahnya, Dr. Surya. Terima kasih Pak Sianto. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari Gesia. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun nama Rani Yuli. Mohon izin mau menanyakan bagaimana mengatasi orang tua yang selalu menyalahkan anak bangun siang dimarahin, disiram air. Bahkan bagaimana mengatasi seorang ayah yang malah meninggalkan anaknya saat masih mengonsumsi obat. Bahkan sekarang lost kontak dengan ayahnya. Ayah tidak mau tahu. Apakah sebagai anak lebih baik bodo amat juga biar tidak tertekan dan kepikiran terus? Monggo silakan. Ini Dr. Firlia ini ya, karena kepikiran terus dok. Nah, doknya berarti Dr. Firlia. Silakan dok. Ya, itu pertanyaan yang relatif dijawabnya secara teori mudah gitu, tetapi penerapannya saya tahu itu nggak mudah gitu. Prinsipnya adalah kita tidak pernah tahu apa yang dialami oleh anak itu gitu, sehingga kita nggak bisa juga meminta anak itu harus, kita lebih mencoba untuk mendengarkan apa sih yang dia pikirkan, apa yang dirasakan, kemudian kita pahami apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Dengan demikian kita juga bisa mengetahui keinginan anak yang tentunya kita nggak boleh abaikan itu gitu. Karena kan kalau dari sudut pandang orang tua tentu kita udah bisa memahami situasinya, tetapi kalau untuk anak tentunya mereka nggak punya pemahaman. Kita tadi udah belajar bersama bahwa pemahaman kognitif mereka juga relatif masih berkembang, belum sempurna seperti emosi yang memang lebih mature lebih dahulu pada saat mereka lahir. Sehingga pilihan-pilihan itu apakah harus seperti apa? Tentunya idealnya kita ingin anak itu bisa memaafkan mungkin ya, tetapi mungkin buat sisi anak itu juga nggak mudah gitu. Sehingga kita juga perlu menghormati dan apa yang menjadi keinginan si anak. Kemudian kita bantu si anak untuk bisa melihat opsi-opsi. Kalau misalkan pun di masa bodoh, kira-kira apa sih benefitnya dan apa sih kerugiannya. Tapi kalau misalkan mungkin nggak harus memaafkan, karena maaf itu sulit. Untuk menjadi seseorang yang ikhlas itu juga nggak mudah gitu. Legowo nggak semudah itu juga gitu. Tetapi saya mungkin lebih memilih kata-kata seperti saya mengajarkan
atau mengedukasi pasien-pasien saya dalam proses psikoterapi itu adalah berkompromi gitu. Kalau kompromi, kita masih punya apa yang kita mau gitu. Kita masih, aku maunya kayak gini, tapi ternyata faktanya gini. Oke deh, aku kompromi. Tapi harus menerima, ikhlas, itu berat gitu. Sehingga apa yang dirasakan pada saat itu nyaman, bisa dilakukan, tetapi juga mesti mempertimbangkan apa baiknya dan apa kurangnya. Apakah itu berlaku mutlak? Tentu tidak. Sepanjang selama dia tumbuh dan berkembang, dan perkembangan kognitifnya juga mulai relatif berkembang, tentunya anak-anak lebih bisa berpikir secara dewasa ya, dan punya opsi-opsi ataupun mekanisme pembelaan ego yang lebih mature dan coping yang juga lebih efektif. Seperti itu, Dr. Surya. Oh ya, satu lagi terkait dengan gimana kalau orang tuanya seperti itu. Ya, prinsipnya kita berusaha untuk pursuing dulu ya, kira-kira apa yang terjadi pada si ayah. Kalau memang ternyata ada kondisi temper yang kurang bisa dikelola, memang kita harus menyarankan bahwa ayah itu datang ke tenaga profesional. Nah, tentunya untuk mengajak orang lain datang ke tenaga profesional itu kan nggak mudah gitu. Maka kita biasanya bisa mengatakan pada orang lain itu, kenapa sih saya mesti ke tenaga profesional, nggak harus ke psikiater itu atau ke psikolog dianggap gila, karena itu labeling gitu ya, atau stigma. Tapi kita mengajak mereka untuk, oke, kita yang udah sehat ini gimana caranya datang ke profesional itu supaya tetap sehat atau jauh lebih sehat gitu. Sehingga kita bisa menangani atau memberikan bantuan kepada kalau kita itu keluarga kita bisa mensupport atau memberi opsi-opsi yang bisa membantu orang itu supaya lebih punya perilaku yang lebih adaptif, lebih mature gitu kan. Dan meskipun entah dia mengalami disorder atau tidak, tetapi yang pasti bagaimana supaya orang itu bisa menjalankan fungsinya, terutama untuk kasus ini adalah fungsi ayah ya gitu. Seperti itu, Dr. Surya. Baik, memang fungsi ayah ini penting sekali ya kalau dirasakan ya. Nah, untuk pengasuhan mungkin tidak hanya kalau zaman dulu kan di norma kita itu pengasuhan kan oleh ibu gitu ya. Kalau sekarang ini ayah punya peran penting gitu ya, Dokter Silya ya. Iya, jadi nggak cuman ibu, tetapi juga ayah gitu ya, menjadi orang-orang yang bermakna dalam kehidupan proses tumbuh kembang seorang anak itu. Karena dia harus punya figur figur ibu dan juga figur ayah, Dr. Surya. Gitu. Oke, ini karena waktunya terbatas ya. Satu pertanyaan lagi ya dari Raden, wah ini namanya Raden Kele Ireng, saya tidak tahu namanya siapa, tapi itu saya Raden Kele Ireng. Baik, mohon izin bertanya, saya punya keponakan yang satu umur 3 tahun, yang satu udah kelas 5. Selama ini saya lihat secara asuh kedua orang tuanya yang salah. Setiap anak melakukan apapun itu disalahkan dan tidak dibenarkan. Karena selama ini anak tidak ada pembelaan diri, mamanya cuek dan bapaknya sering minta-nyentak. Apa anak tersebut nantinya bisa berontak dengan cara menyakiti diri sendiri, dan kira-kira pada masa umur berapa mereka akan bisa meluapkan kemarahan yang selama ini dibendung? Monggo silakan. Ini mungkin Pak Yanto dulu ya, silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih. Mungkin tadi juga bisa ini kan ya sebagai bentuk sharing dari apa namanya support system di keluarga itu. Memang selama ini kita tidak bisa membagi-bagi. Oh, ini peranan kalau mengasuh anak itu adalah peranan ibu atau peranan daripada seorang ayah itu hanya mencari nafkah dan sebagainya. Itu memang untuk saat sekarang itu tidak bisa dipilah seperti itu dengan tegas ya. Cuman memang ada bagian-bagian yang dominan gitu. Memang ada. Cuman untuk kepentingan pengasuhan ini memang sebaik-baiknya adalah untuk diasuh dengan dua orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, karena peranan dari bapak dan ibu, ayah sama bunda, mama papa itu sangat-sangat berbeda ketika ada perlakuan dari parent yang lain, misalnya kakeknya, neneknya dan yang lain, itu memang ada. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, anak yang selalu disalah-salahkan atau bahkan dibanding-bandingkan. Saya dulu pernah ada pasien itu akhirnya sampai berisiko untuk suicide atau mencederai dirinya sendiri dengan mencoba untuk bunuh diri, itu karena berawal dari ketika SMP kalau tidak salah, itu dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Padahal sebetulnya hanya membandingkan saja, kamu kok nggak bisa seperti
seperti saudaramu ini pada saat lebaran, pada saat berkumpul dan sebagainya itu sering sekali disampaikan. Nah, kondisi seperti ini itu bagi anak sangat-sangat tidak nyaman, dirasakan juga tidak nyaman dan akhirnya munculnya adalah kemarahan yang dipendam. Nah, apakah ini bisa menimbulkan situasi yang terkait dengan status mentalnya atau kondisi kejiwaannya? Ya, sangat berpengaruh sekali. Bahkan yang tadi itu sempat ditayangkan bahwa kondisi yang dialami dia merasa tidak berharga, tidak mempunyai kelebihan dan sebagainya itu menimbulkan perasaan emosionalnya yang tidak bisa dibendung tidak bisa dikeluarkan, sehingga munculnya adalah perasaan itu menyalahkan dirinya sendiri. Kebalikannya bahwa saya itu memang tidak berguna, saya tidak hebat, tidak seperti harapan banyak orang. Nah, itu munculnya otomatis berakibat pada tindakan menyakiti dirinya sangat kuat, sangat rentan sekali muncul terjadi. Itu seperti itu yang terjadi biasanya seperti itu. Itu mungkin Dr. Surya. Mungkin Dr. Surya, Dok, terakhir Dok. Ini mungkin sambil ada closing statement, Dok. Belum di-unmute, Dok. Ya, saya memastikan lagi Dr. Surya tadi, jadi kalau anak suka mendam, terus kemudian dia bisa acting out gitu. Seperti itu, Dr. Surya, saya ingin pastikan lagi. Jadi kalau dia lama memendam, itu kira-kira umur berapa mereka akan mengeluarkan kemarahan yang terbendung tadi? Ya, untuk anak-anak yang kurang bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya, tentu nggak masing-masing itu berbeda ya, daya resilience-nya gitu. Jadi resilience-nya itu akan berbeda, Dr. Surya. Sehingga nggak bisa kita bilang pada usia berapa gitu. Ada juga yang dia kalau dia tadinya menggunakan defense mechanism yang mature, kemudian kan dia jadinya immature gitu ya. Terus kemudian jadinya primitif. Jatuhlah dia dalam keadaan mengalami disorder gitu. Nah, itu masing-masing orang tuh nggak sama gitu. Kenapa? Karena juga dipengaruhi seberapa stresor yang dihadapin, katastrofik atau tidak. Kemudian penghayatannya, personality-nya gitu. Mungkin buat si anak yang misalkan katakanlah satu anak dikasih tahu orang tuanya padahal tone-nya sama gitu, tetapi masing-masing anak itu bisa beda menerimanya. Sehingga kalau ditanya sampai usia berapa, nah itu memang kadang-kadang juga tidak bisa kita prediksikan gitu, Surya. Nah, anak-anak yang seperti itu tuh justru memang lebih cenderung berbahaya daripada anak yang bisa merilis perasaannya ya, gitu. Tadi di siklus yang Seven, tadi kan kita udah belajar bersama, jadi ada rasa campur aduk tuh emosinya, mau malu atau mau marah gitu ya, kemudian dia overload gitu. Ketika udah overload, dia kewalahan gitu kan, bentuknya dalam panik dan kemudian akhirnya bentuk acting out-nya ini gitu loh. Ada anak yang dia bisa agresif ngomong gitu ya, manifestasinya bentuk fisik, agresivitas dan impulsivitas yang keluar gitu. Nah, anak-anak yang self-harm ini itu justru diarahkan kepada diri dia sendiri gitu. Nah, celakanya dia tidak bisa membedakan mana dirinya dan bukan dirinya. Antara tubuh dan pikiran dan emosinya itu dia nggak bisa bedakan. Jadi seperti menjadi suatu kesatuan gitu. Jadi dan itu bentuk upaya pelestarian dia supaya dia bisa survive. Nah, itu kan kita kadang jadi ya kenapa harus dengan self harm gitu. Tetapi itulah makna dinamik dari anak-anak remaja yang melakukan perilaku self harm. Seperti itu, Dr. Surya. Baik, terima kasih Dok. Karena waktu jualah ini saat ini webinar kami akhiri dengan kesimpulan bahwa sebaiknya ada suatu awareness dari kita semua bahwa self harm ini satu hal yang sekarang jadi fenomena yang cukup banyak terjadi di masyarakat. Saya tahu di lingkungan kita atau di media sosial, dan penting sekali bagi kita untuk bisa mengenali dan memberikan pendekatan yang tepat ya pada individu atau orang-orang dengan self harm.
Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya terima kasih pada materi yang luar biasa Pak Suyanto dan Dr. Surya. Semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya moderator, mungkin kita bisa akhiri sesi ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan Mas Yoyo. Sekarang sudah berada di penghujung acara. Terima kasih pada semua pemateri, Dr. Surya dan Pak Suyanto, psikolog, juga kepada Dr. Surya sebagai moderator. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua tim yang terlibat, yang telah membantu sukseskan webinar hari ini. Terakhir, terima kasih pada semua peserta dan penanya hari ini. Semoga yang disampaikan tadi dapat diterima, dipahami, diterapkan, dan disebarkan atau di-share ke keluarga, kerabat, teman, dan sahabat sehat jiwa yang lain. Minggu depan, tanggal 21 November, pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, dengan tema Toxic Relationship. Sahabat jiwa dapat langsung join di link Zoom yang sama dengan webinar ini. Dan jangan lupa di-share supaya makin banyak yang join.